Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Waisa Fitri dengan NIM 2411010002. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah kasus dari suatu instansi yang bernama PKMY yang berada di Kabupaten X. Yang pertama-tama, saya akan menyampaikan pendahuluan terlebih dahulu sebelum membahas suatu permasalahannya. Yang pertama yaitu data capaian indeks keluarga sehat PKMY di wilayah kerja Kabupaten X pada bulan Desember tahun 2024 adalah secara keseluruhan dapat dikatakan pencapaian kinerja puskesmas adalah baik. Sebab lebih dari 75% target 12 indikator keluarga sehat dapat dicapai. Namun demikian masih ada 3 indikator keluarga sehat yang belum dapat dicapai, yaitu yang pertama, masyarakat yang menjadi anggota jaminan kesehatan nasional secara keseluruhan belum memanfaatkan pelayanan kesehatan dasar, khususnya ibu hamil. Yang kedua, balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan baik oleh bidan maupun ahli gizi. Yang ketiga, ketersediaan air bersih. Profil kesehatan PKMY. PKMY berdiri sejak tahun 2002, berlokasi di wilayah kerja Kabupaten X, memiliki 25 orang staf. Di antara staf tersebut ada 1 ahli gizi, 2 orang bidan, dan 3 perawat, merupakan tenaga senior yang berkarir sudah di atas 10 tahun. Profil kepemimpinan PKMY. Kepala Puskesmas Y yang baru merupakan mutasi dari Puskesmas Z. Sikap atau perilaku yang ditunjukkan pimpinan Puskesmas yang baru adalah temperamen, emosional, dan cenderung lebih sering dalam membuat keputusan secara mandiri. Sekarang saya akan membahas permasalahannya. Yang pertama, partisipasi anggota puskesmas yang semula cukup baik, akhir-akhir ini cenderung menurun, yang berdampak pada penurunan target pencapaian kinerja PKMY. Yang kedua, pada pertemuan bulanan Kepala PKM menegur keras staf dan menyatakan kekecewaannya berkaitan dengan ketidaktercapaian kinerja PKM, serta memberikan surat peringatan yang ditujukan pada staf yang dianggapnya bertanggung jawab atas penurunan capaian kinerja PKM yang dipimpinnya. Beberapa staf PKM yang hadir di pertemuan tersebut merasa dilecehkan sehingga mereka menentang keputusan yang ditetapkan oleh pemimpinnya. Sekarang saya akan membahas pemecahan permasalahannya, yaitu problem solving. Yang pertama ada, menurut saya penyebab utama timbulnya permasalahan di PKMY adalah penurunan partisipasi anggota puskesmas yang disebabkan oleh pemimpin mereka, yang berdampak pada ketidakcapaian target kinerja. Menurut saya ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini. Yang pertama ada gaya pemimpin yang otoriter. Kepala puskesmas yang baru menerapkan gaya kepemimpinan yang terlalu otoriter dan emosional sehingga membuat karyawannya merasa tidak dihargai dan takut untuk berinisiatif.
Selanjutnya yaitu ada surat peringatan yang diberikan sepihak yang dapat menurunkan motivasi kerja karyawan dan menciptakan suasana kerja yang tidak kondusif. Yang kedua yaitu yang berperan dalam permasalahan tersebut, yaitu yang pertama ada kepala puskesmas, memiliki peran utama dalam menciptakan suasana kerja yang baik atau buruk. Gaya kepemimpinan kepala puskesmas PKMY yang otoriter dan keputusan yang diambil secara sepihak menjadi pemicu utama masalah. Yang kedua ada staf puskesmas. Di sini memiliki peran dalam melaksanakan tugas dan mencapai target kinerjanya. Namun penurunan motivasi dan rasa tidak puas dapat menghambat kinerja mereka. Yang ketiga ada ahli gizi, memiliki peran penting dalam meningkatkan status gizi masyarakat, terutama dalam pencegahan stunting yang ada di dalam kasus ini. Yang ketiga, menurut saya posisi dan kepentingannya yaitu kepala puskesmas ingin mencapai target kinerja yang tinggi namun dengan cara yang kurang tepat, yaitu pemimpinnya memberikan surat peringatan kepada karyawan secara sepihak. Yang kedua ada staf puskesmas, mereka ingin bekerja dalam suasana yang kondusif dan mendapatkan penghargaan atas kinerja mereka. Yang ketiga, ahli gizi, mereka ingin menjalankan tugasnya dengan baik namun terkendala oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya dukungan dari pimpinan. Yang keempat, adakah peran ahli gizi dalam kasus ini? Iya, menurut saya ada peran ahli gizi. Ahli gizi memiliki peran yang sangat penting dalam target IKS, terutama terkait dengan pemantauan pertumbuhan balita dan pencegahan stunting. Namun jika ahli gizi tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari pimpinan dan staf lain, maka upaya yang mereka lakukan akan kurang efektif. Yang kelima, jika ada ahli gizi dalam kasus ini, mereka yang harus mereka lakukan atau tindakan yang mereka lakukan yaitu satu, meningkatkan komunikasi, dan yang kedua memberikan edukasi. Yang keenam, pendapat saya tentang keputusan kepala puskesmas yang memberikan surat peringatan secara sepihak menurut saya adalah kurang tepat dan dapat memperburuk situasi, karena hal itu akan membuat karyawannya merasa tersinggung atau tidak terima sebab tidak dilakukan proses pembinaan atau peringatan lisan terlebih dahulu. Yang ketujuh, tindakan yang seharusnya dilakukan oleh kepala puskesmas yaitu kepala puskesmas perlu mengubah gaya kepemimpinannya menjadi lebih demokratis dan partisipatif, karena hal tersebut dapat meningkatkan hubungan kerja antara pimpinan dan karyawannya, juga memberikan apresiasi kepada karyawannya sehingga meningkatkan motivasi karyawannya. Yang kedelapan, jika saya menjadi kepala dinas kesehatan, saya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja PKM secara menyeluruh dan memberikan pembinaan kepada kepala puskesmas dan staf terkait dengan kepemimpinan, komunikasi, dan kerja sama tim. Yang kesembilan, dampak positif dan negatif intervensi pada kasus ini yaitu yang pertama, jika positif dapat memperbaiki suasana kerja
meningkatkan kinerja PKM dan mencapai target IKS. Kalau sementara yang negatif dapat menimbulkan ketidakpuasan dari pihak-pihak tertentu jika intervensi yang dilakukan dianggap terlalu berlebihan. Yang ke-10, jika diperlukan pembinaan terhadap pegawainya, menurut saya pembinaan kepegawaian oleh Badan Kepegawaian Daerah dapat dilakukan jika masalah yang terjadi di PKMY sudah sangat serius dan tidak dapat diselesaikan melalui upaya internal. Kesimpulan dari permasalahan ini atau kasus ini yaitu permasalahan di PKMY semua pihaknya terlibat, mulai dari kepala puskesmas, staf ahli gizi, staf dan ahli gizi. Agar permasalahan dari semua pihak dapat teratasi, mereka harus saling menciptakan suasana kerja yang kondusif, meningkatkan komunikasi dan memberikan apresiasi kepada satu sama lain. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.